Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Nur Anggraini. Nomor induk mahasiswa 200402080015. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Di sini saya akan mereview materi yang telah diberikan oleh Bapak Ludovicus Bomanswadu, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Saya akan mereview 3 materi diantaranya, yaitu 1. Hakikat pendidikan kewarganegaraan, 2. Identitas nasional, dan yang ketiga adalah integrasi nasional. Baik, langsung saja. Yang pertama, saya akan mereview materi hakikat pendidikan kewarganegaraan. Secara etimologis, pengertian pendidikan kewarganegaraan berasal dari 2 kata, yakni pendidikan dan kewarganegaraan, di mana pendidikan sendiri memiliki arti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan secara konseptual, istilah kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dengan istilah warga negara. Secara yuridis, istilah kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dapat ditelusuri dalam peraturan perundangan berikut ini. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Secara teoritis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membentuk warga negara yang baik dan cerdas. Pendidikan kewarganegaraan memang selalu ada dan diajarkan di setiap jenjang pendidikan. Hal ini karena mata pelajaran atau mata kuliah ini mencakup Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk membantu peserta didik menjadi warga negara yang memiliki rasa cinta tanah air. Untuk itulah pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk diajarkan di setiap jenjang pendidikan. Secara historis, PKN di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara sosiologis, PKN Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Secara politis, PKN Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau UUD 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Pendidikan kewarganegaraan senantiasa mengalami dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, yang kedua, saya akan mereview materi tentang identitas nasional. Identitas nasional dibentuk oleh 2 kata dasar, yakni identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu identity, yang secara harfiah berarti jati diri, ciri-ciri, atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakan dengan yang lain. Sedangkan istilah nasional menunjuk pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain.
Identitas nasional dari bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku. Semua identitas ini akan menjadi ciri yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Bagi bangsa Indonesia, jati diri tersebut dapat tersimpul dalam ideologi dan konstitusi negara, yaitu Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Identitas nasional Indonesia menunjuk pada identitas yang sifatnya nasional, bersifat buatan karena dibentuk dan disepakati oleh warga bangsa sebagai identitasnya setelah mereka bernegara, dan bersifat sekunder karena sebelumnya sudah terdapat identitas kesukubangsaan dalam diri bangsa Indonesia. Setelah bangsa Indonesia lahir dan menyelenggarakan kehidupan bernegara, selanjutnya mulai dibentuk dan disepakati apa saja yang dapat dijadikan identitas nasional Indonesia. Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang digunakan sebagai ciri suatu bangsa yaitu bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, serta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Identitas nasional sangatlah penting bagi suatu negara. Hal ini karena agar bangsa Indonesia dapat dikenal oleh bangsa lain. Kemudian, identitas nasional bagi sebuah negara sangat penting bagi kelangsungan hidup bernegara. Yang terakhir, saya akan mereview materi integrasi nasional. Integrasi nasional terdiri dari dua kata, yakni integrasi dan nasional, di mana integrasi memiliki arti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan bulat dan utuh. Sedangkan kata nasional dari kata nation dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Terdapat 5 jenis integrasi, diantaranya yang pertama integrasi bangsa. Integrasi ini menunjukkan pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Yang kedua adalah integrasi wilayah. Integrasi ini menunjukkan pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Yang ketiga, integrasi nilai. Menunjukkan pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai politik pada kelompok elit dan massa. Yang keempat, integrasi elit massa. Menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Yang kelima, integrasi tingkah laku. Menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan. Dalam realitas nasional, integrasi nasional dapat dilihat dari 3 aspek, yakni aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Pertama, integrasi politik. Dalam tataran politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi yang vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dan massa pengikut atau antara penguasa dan rakyat, guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka proses politik yang partisipatif. Sedangkan dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial antara daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Yang kedua, integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antara daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Yang ketiga adalah integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi suatu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Kebalikan dari integrasi adalah disintegrasi. Jika integrasi menyiratkan adanya keterpaduan, kesatuan, dan kesepakatan antara konsensus, disintegrasi menyiratkan adanya keterpecahan, pertentangan, dan konflik.
model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yakni yang pertama, model integrasi Imperium Majapahit, di mana model bersifat kemaharajaan atau Imperium Majapahit. Yang kedua adalah model integrasi kolonial, di mana model ini tidak mampu menyatukan segenap keragaman bangsa Indonesia, tetapi hanya untuk maksud menciptakan kesetiaan tunggal pada penguasa kolonial. Yang ketiga adalah model integrasi nasional Indonesia. Model ini merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka tahun 1945. Integrasi model ketiga ini dimaksudkan untuk membentuk kesatuan yang baru, yakni bangsa Indonesia yang merdeka memiliki semangat kebangsaan atau nasionalisme yang baru atau kesadaran kebangsaan yang baru. Pengembangan integrasi di Indonesia dapat dilakukan dengan melalui 5 strategi atau pendekatan, yakni pertama adanya ancaman dari luar. Dengan adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu meskipun berbeda suku, agama, dan ras ketika menghadapi musuh secara bersama. Yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang karismatik akan dicintai rakyatnya dan memiliki jasa-jasa besar, umumnya mampu menyatukan bangsa yang sebelumnya tercerai-berai. Yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik, misalnya birokrasi, juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat bangsa. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Yang keempat, ideologi nasional. Ideologi merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Jika suatu masyarakat meskipun berbeda-beda, tetapi menerima satu ideologi yang sama, maka memungkinkan masyarakat tersebut untuk bersatu. Yang kelima, kesepakatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan. Tetapi, jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan, maka akan menghancurkan kesenjangan atau ketimpangan. Jadi, integrasi bangsa ini sangat diperlukan bagi suatu bangsa guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Sekian review dari saya mengenai materi hakikat pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional, dan integrasi nasional. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.